Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua. Dan ini kita kembali materi kita pelajaran PAI. Sebelum kita memasuki materi, mari kita membaca sholawat. Kira-kira sholawat apa? Muhammad. Sholali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musra. Anak-anakku yang aku banggakan, untuk materi PAI pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya kehidupan bermakna, memahami hakikat iman, Islam, dan ihsan. Ini slide pertama. Untuk mengawali, ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk berdakwah. Banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan. Salah satunya adalah perlakuan orang kafir Quraisy. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah melewati satu jalan, di situ ada satu gang yang setiap Rasulullah lewat di gang tersebut, beliau selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Disiram dengan kotoran, terus kemudian ada pernah juga diludahi. Jadi setiap lewat gang tersebut, Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dan itu setiap beliau lewat. Hingga suatu ketika Rasulullah lewat, dan di situ beliau tidak mendapatkan perlakuan yang buruk itu. Beliau bertanya-tanya, siapa orang yang sering melakukan itu di mana? Kemudian beliau mendapatkan informasi bahwa orang yang selalu mencegat beliau melakukan perbuatan yang buruk kepada beliau itu dalam keadaan sakit. Beliau cari tahu rumahnya dan beliau menjenguknya. Ketika beliau menjenguknya, orang tersebut dengan rasa malu yang begitu besar, juga merasa tercengang, di mana orang yang selalu diperlakukan buruk malah pertama kali yang menjenguk dia terharu. Muhammad, kenapa engkau yang pertama kali menjengukku? Padahal engkau aku perlakukan dengan tidak baik. Ketahuilah Muhammad, aku melakukan itu bukan karena keinginanku, tetapi aku disuruh oleh orang lain. Nabi bertanya, siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh aku Abu Jahal. Maka aku sudah dan sekarang yakin bahwa kau memang benar-benar orang yang baik, orang yang berbuat baik kepada siapapun, bahkan yang melakukan keburukan kepadamu. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa berbuat baik meskipun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu kebaikannya juga akan berbalik atau kembali kepada kita. Apa tujuan Rasulullah? Mengajak manusia untuk bersama-sama masuk ke dalam agama Allah. Dan orang tersebut masuk ke dalam agama Allah karena kebaikan Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah dalam satu hadis, laisal wasil al-mukafi walakinnal wasil man idza quti'a rahimuhu wasolaha. Bukanlah orang baik orang yang
mengimbangi, ketika diperlakukan baik dia baik, ketika diperlakukan buruk dia buruk. Tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika diperlakukan buruk dia tetap baik. Ini ajaran Rasulullah. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Kita buka slide yang kedua. Di sini ada ayat surat Al-Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Di sini dijelaskan bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang mengambil agama selain Islam, maka tidak diterima. Dan kebenaran Islam tidaklah diselisih oleh orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, karena ajaran Islam ini melestarikan ajaran-ajaran sebelumnya. Kita tahu bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah meneruskan syariat nabi-nabi yang dahulu. Contohnya seperti kurban. Kurban itu siapa yang pertama kali melakukan? Nabi Ibrahim. Haji, Nabi Ibrahim. Terus khitan, Nabi Ibrahim. Makanya di dalam ayat yang lain, uhiya ilayya anittabi millata Ibrahim. Jadi kebenaran Islam itu sebenarnya diakui juga di dalam kitab-kitab sebelumnya, tetapi karena kedengkian itu akhirnya kaum ahli kitab tidak mau mengakui. Di ayat berikutnya, di slide yang kedua ini, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, tergerak hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman. Dan hanya kepada Allah, kepada Tuhan mereka berserah diri. Maksudnya orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, hatinya tergerak. Dia itu merasakan sesuatu yang sakral. Saya ambil contoh ketika kalian menemukan kertas yang di situ ada nama Allah terjatuh di tanah. Terus terkadang itu bercampur dengan lumpur. Apa respon dari kalian apa? Mengambilnya dengan seketika atau membiarkannya? Kalau kalian mengambilnya seketika karena menghormati ini nama Allah, ini nama yang sakral, itu artinya ada iman di dalam hati kita. Tetapi ketika kita cuek, masa bodoh, ya itu artinya tidak tergetar, hati kita tidak tergerak. Maka kita harus bertanya pada diri kita, kenapa ini? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Orang-orang melaksanakan sholat, sholat itu adalah bukti bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau hati kita cuman aku yakin punya Tuhan Allah, aku yakin bahwa aku diciptakan, aku yakin bahwa nanti ketika aku mati aku kembali kepadanya, itu hanya hati, tetapi belum terbukti secara lahir. Bukti secara lahir adalah melaksanakan sholat, mengajak organ tubuh kita, titipan Allah berupa jasad yang utuh, berupa umur yang cukup,
ini kita gerakkan, kita ajak untuk taat kepada Allah, melayani Allah. Maka ini bukti bahwa kita itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau kita masih belum bisa mengajak organ tubuh kita, jangan-jangan yang kita sembah adalah ego kita, keinginan kita untuk nyaman, keinginan kita untuk bersenang-senang. Makanya laksanakan sholat. Itu bukti bahwa kita itu taat secara batin dan lahiriah. Dan mereka juga menginfakkan sebagian rezeki, artinya ketika kebahagiaan mereka terima, mereka tidak menikmatinya sendiri, tetapi membagi kebahagiaan. Walaupun itu tidak banyak. Ya, kalau senang itu ya bagi-bagi kesenangan, juga kasih fakir miskin, tetangga, dan lain sebagainya. Di ayat yang berikutnya, summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina ila akhirih. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang besar. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah itu diwariskan ke generasi berikutnya. Di mana generasi berikutnya ini ada yang mendolimi diri mereka. Artinya apa? Mereka tidak meluangkan waktu untuk mempelajari isi kitab yang diturunkan Allah. Sama saja orang Yahudi diberi kitab Taurat, kemudian mereka tidak mau mempelajari, bahkan sekarang mengganti dengan Talmud. Orang Nasrani diberi kitab Injil, yang untuk kemudian terus banyak versi, dan masing-masing versi terkadang ada yang ketidaksesuaian. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita diberi Al-Quran, kemudian kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari isinya apa, pelajaran apa yang diambil, ya kita sama saja dengan mendolimi diri kita sendiri. Dikasih waktu, tidak mempergunakan untuk belajar. Baik anak-anakku, untuk slide berikutnya, ini pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya percaya secara istilah. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan sedikit pun. Islam artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, dan kemurnian. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihsan artinya menjadikan lebih baik, berbuat baik. Secara istilah, ihsan adalah kesadaran sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir mengawasi atau bersama manusia dimanapun berada. Diriwayatkan dalam sebuah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan banyak sahabat, yang jumlahnya itu bisa puluhan. Dari banyak sahabat yang isinya sama di slide berikut. Kita buka slide berikut. Ini hadis mutawatir yang saksinya itu banyak sekali. Dari Umar radhiyallahu anhu. Di riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari riwayat lain dari Abu Bakar, karena saksinya banyak. Pada suatu ketika, pada suatu hari, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, "Wahai Muhammad,
jelaskan kepadaku tentang Islam. Ini menceritakan ketika Rasulullah di dalam satu majelis bersama banyak sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya baju atau pakaian yang putih itu sangat putih. Sama sekali tidak ada debu. Padahal ketika itu Madinah disebut dengan kota debu. Atau banyak istilahnya kalau orang berjalan itu akan ada kotoran di bajunya. Anehnya laki-laki tersebut itu bajunya putih tanpa ada kotoran sama sekali. Bahkan di riwayat lain itu kakinya itu enggak kotor. Telapak kakinya itu enggak kotor. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah yang ketika itu Rasulullah dalam keadaan duduk di atas lutut. Kalau bahasa Jawa sedeku. Laki-laki tersebut mengikuti cara duduknya Rasulullah. Lututnya di depan. Lutut beliau disandingkan dengan lututnya Rasulullah. Tangan beliau diletakkan di pahanya Rasulullah. Jadi ini orang ini sebenarnya bukan manusia, tetapi malaikat Jibril yang menjelma sebagaimana manusia di hadapan para sahabat. Jadi para sahabat ini saksi perbincangan langsung Rasulullah dengan malaikat Jibril ketika itu. Laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ini disebut dengan rukun Islam. Jadi ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, beliau menjawab dengan rukun Islam. Islam itu 5. Kalau mudahnya menjawab seperti itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Seolah-olah laki tersebut tidak bertanya tetapi memberi kuis. Ya, seperti tebak-tebakan. Karena setelah dijawab itu dia mengatakan engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Ini siapa ini? Laki-laki ini bertanya tapi kemudian dia seolah-olah tahu jawaban itu. Laki-laki tersebut berkata lagi, jelaskan padaku tentang iman. Iman itu apa wahai Nabi? Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Jawaban Rasulullah bahwa iman itu 6 yang kita hafalkan itu. Rukun iman 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk semuanya dari Allah. Kemudian laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Jadi laki-laki dia mengatakan engkau benar. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa wahai Nabi? Ihsan itu artinya secara bahasa kan berbuat baik. Berbuat baik itu bagaimana Nabi? Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh Dia, Allah, melihatmu. Ihsan atau berbuat baik
Hakikatnya adalah melayani Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihat kamu. Ini kemudian laki-laki tanya lagi, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini isyarat Rasulullah bahwa yang ada di hadapan beliau ini bukan manusia, tetapi malaikat Jibril. Yang bertanya ini lebih mengetahui daripada yang ditanya. Terus laki-laki tersebut berkata, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini dua tanda kiamat. Yang pertama, jika seorang wanita melahirkan tuannya, artinya ibu di akhir zaman itu diperlakukan sebagaimana budak, diperlakukan sebagaimana buruh. Jadi ibu yang seharusnya dihormati, dimuliakan, dilayani itu malah menjadi pelayan. Kalian kalau di rumah mandiri atau menyuruh ibu kalian, kadang ibu itu sudah repot memasakkan, masih diminta untuk cucikan baju, setrikakan pakaian, seragam sekolah, masih dimintai uang dan lain sebagainya. Itu artinya tanda-tanda kiamat itu ketika ibu diperlakukan sebagaimana budak. Dia tidak dihormati, kadang dimarahi dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Dan sekarang banyak sekali seperti itu terjadi di mana-mana, di mana ibu yang harusnya dimuliakan malah direndahkan atau dijadikan pelayan. Naudzubillah min dzalik. Tanda yang kedua adalah jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini maksudnya pengembala kambing itu siapa? Di zaman Rasulullah itu siapa? Orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai sandal. Orang yang tidak pakaian, pakaiannya itu kain terus taruh di bahu itu saja. Siapa itu di zaman Rasulullah? Tidak lain adalah orang Arab. Orang Arab ketika itu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Terus nggak pakai alas kaki. Pakaiannya terus kadang cuman disandarkan ke bahu. Nah, ini orang-orang Arab ini menurut isyarah Rasulullah mereka akan meninggikan bangunan di akhir zaman. Sekarang bangunan tertinggi di dunia ada di mana? Burj Khalifah. Ya. Di Jazirah Arab. Jadi bangunan tertinggi di dunia sekarang ini ada di Arab. Bahkan bangunan-bangunan tertinggi di dunia berlomba-lomba meninggikan bangunan sampai menyentuh awan, itu sekarang ada di Arab. Artinya apa yang disabdakan Rasulullah ini benar-benar telah terjadi sekarang, di mana orang-orang Arab yang dulu itu pengembala kambing, di akhir zaman itu mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bangunan tertinggi di dunia ada di Arab. Baik anak-anakku, kita memasuki slide yang berikutnya, yaitu kesimpulan hadis. Di sini kita bisa baca bahwa rukun iman ada 6,
iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada qadar. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jika mampu. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan atau berbuat baik ini diartikan engkau melayani Allah seolah-olah engkau melihatnya, namun jika tidak seolah melihat, engkau yakin bahwa Dia Allah melihat engkau. Ini ada satu hadis sebagai penegasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Diceritakan di dalam satu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke semak belukar. Itu karena di Arab ketika itu tidak ada hutan, adanya semak belukar. Kalau di sini mungkin di hutan. Lalu beliau memetik dahan kayu arok, kayu yang biasa dibuat untuk siwakan. Ini ada 2 dahan, yang satunya lurus, yang satunya bengkok, untuk beliau gunakan untuk bersiwak. Nah, kemudian beliau ini bersama ada sahabat yang bersama beliau. Kemudian beliau memberikan potongan kayu siwak yang lurus kepada sahabatnya, sedangkan yang bengkok itu untuk beliau sendiri. Sahabat yang menerima itu tidak enak. Rasulullah, engkau lebih berhak untuk menggunakan yang lurus daripada yang bengkok. Kenapa yang lurus engkau berikan kepadaku, sedangkan yang bengkok engkau gunakan sendiri? Engkau lebih berat yang lurus daripada yang bengkok, wahai Rasul. Rasulullah menjawab, tidak ada seorang pun yang bersahabat dengan seseorang walaupun satu siang, kecuali ia akan ditanya tentang persahabatannya itu. Apakah dalam persahabatan itu ia penuhi hak-hak Allah atau ia malah mengabaikannya? Tidak ada seorang yang bersahabat walaupun 1 hari, kecuali nanti dari kiamat akan ditanya, sudahkah kamu berbuat baik kepada sahabatmu? Karena ini berbuat baik ini perintah Allah. Jadi kamu akan ditanya tentang sahabat kamu. Sudahkah kamu berbuat baik kepada dia? Ini kaitannya kepada sesama manusia. Kalau berbuat baik atau ihsan itu kepada sesama manusia. Terus ada lagi kepada sesama makhluk. Kalau sesama manusia bisa kalian ambil contoh sendiri ya. Kalau sesama makhluk, misalkan saja ketika menyembelih ini kita juga melakukan baik kepada sembelihan. Artinya ditajamkan pisaunya supaya tidak tersiksa. Terus kemudian dikasih makan dahulu dan lain sebagainya. Itu adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Sedangkan ihsan ini kita tidak hanya diperintahkan berbuat baik kepada sesama manusia, tidak hanya diperintahkan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, tetapi kita diberi kesempatan berbuat baik kepada Allah. Coba, istimewa sekali kita. Kita diberi kesempatan berbuat baik kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau melayani Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak seolah-olah melihatnya, engkau yakin bahwa Allah melihat engkau. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Menjalankan perintah ini harus secara batiniah, yang kita tuju adalah Allah. Yang kita hadap adalah Allah. Bukan untuk mencari pujian atau riya, bukan supaya disebut begini dan begitu oleh manusia, bukan. Tetapi benar-benar yang kita hadapkan adalah Allah. Kita berikan kepada Allah.
itu berbuat baik kepada Allah. Semoga kita bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada balasan kebaikan dan ada tambahan. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, dan orang yang tidak berbuat baik atau berbuat buruk, maka sebenarnya keburukannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini ya yang harus kita pahami. Mari kita berbuat baik.